Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahri Alpino di channel Alpino MCGG. Di sini saya akan menjelaskan tentang VLAN atau yang bisa disebut Virtual Local Area Network. Nah, sebelum menjelaskan, kita analogikan ini sebuah ruangan. Sebuah ruangan yang 3 tingkat, dan ini misalkan ruang engineering, di sini ruangan programming, di sini manajemen. Nah, di 3 ruangan ini kita akan kasih IP. Misalkan IP ini kita kecilkan dulu. Di sini kita kasih IP 192.168.10.0/24. Nah, kalau di sini 168.168.20.024. Dan di sini 192.168.30.0/24. Nah, kita analogikan saja. Di sini VLAN 10, sini VLAN 20, di sini VLAN 30. Nah, fungsi utama pertama VLAN adalah memanajemenkan, dan fungsi kedua VLAN memecah broadcast domain. Kita kemarin sudah belajar broadcast domain, yaitu mengirimkan beberapa ARP. Switch akan mengirimkan semua DPS ARP. Nah, VLAN ini bisa memecahkan broadcast, seperti VLAN akan mengirimkan semuanya terhubung ke switch. Semuanya terhubung ke switch. Nah, bisa dilihat sendiri, IP addressnya beda ya. Nah, dianalogikan seperti switchnya, physical switchnya cuma satu, tapi isinya ada 3 switch. Nah, jadi ketika switch mengirimkan ARP ke semua DPS misalkan DPS engineering, ini misalkan PC 1, PC 2, PC 3. Nah, jika switch mengirimkan ARP ke engineering, PC 1 akan mengirimkan ke PC 2 melalui switch, dan ruang programming tidak akan mendapatkan itu semua karena berbeda VLAN. Nah, berbeda VLAN ya. Jadi dianalogikan, physical switchnya cuma satu, tapi logikalnya ada 3 switch. Next, kita akan setting switch di Cisco. Oke, di sini kita akan praktekkan VLAN. Kita membutuhkan 1 switch. Dan beberapa komputer. Satu, dua, tiga. Nah, sudah. Kita hubungkan. Semua ke switch.
Sudah seperti ini, kita akan kasih IP 192.168.10/24 yang sebelah kiri, yang sebelah kanan salah, 168.20/24. Nah, dan ini sebelah sini kita susun dan kita kasih tabel. Nah, kita katakan saja di sini sebelah sini pilihan 10, di sini pilihan 20. Nah, sayangnya mah pilihan ini kalian bebas ya teman-teman. Kalian bisa memakai pilihan 1, 2, 3 atau 100, 200, 300 asalkan range-nya 1 sampai 4096. Nah, kalian bebas ya memakai pilihan ini. Tapi kita akan mencoba memakai pilihan 10 dan 20 dulu. Nah, kita konfigurasi IP-nya. Kita copy dulu. Kita pisah satu dulu. 92.168.10.1. Nah, oke, C2. C3. Dan sebelah kiri kita copy dulu di sini. Kita ulang-ulang. Oke, kita akan memasuki switch. Untuk membuat pilihan ini kita harus memasuki mode konfigurasi global dulu. And config. Nah, cara memasuki pilihan 10 dengan ini ya. Pilihan 10 dan kita kasih nama name programming. Nah, kita coba lihat do show pilihan brief. Nah, sudah ada ya pilihan 10 programming aktif. Nah, tapi kita belum menambahkan interface-nya. Cara menambahkan interface-nya int fa01. Nah, di sini kan interface-nya fa01 tuh. Ya, berarti fa01. Nah, kita lihat, kita switch port mode akses, enter, dan switch port akses VLAN 10. Oke, kita lihat do show VLAN brief.
programming dan FA01 masuk ya, kita bisa memakai cara yang cepat seperti ini, int range. Yang belum kan FA02 dan 03, FA02 03. Nah, kita bisa seperti ini dengan catatan harus berurutan, tidak boleh 02, 06, tidak boleh ya. Harus berurutan. Switch port, mode akses. Nah, selanjutnya switch port, akses, VLAN 10. Kita lihat do show VLAN brief. Untuk catatan, do show VLAN brief ini hanya bisa di mode konfigurasi global ya. Nah, ini dia sudah ada ya dan sudah aktif. Untuk di mode privilege kita bisa tidak usah memakai do. Jadi do show VLAN brief. Nah, salah ya, sorry ya teman-teman. Show VLAN brief. Ya. Oke, kita coba ini saja, VLAN 20. Nah, VLAN 20 kita kasih nama marketing. Nah, kita tambahkan interface-nya FA0. Ini interface-nya berapa ya? Bentar. 04 sampai 06. 04 sampai 6. Salah, sorry ya teman-teman. Range-nya kan ke bawah. FA04 sampai 6. Oke, switch port, mode akses. Nah, switch port, switch port, akses, VLAN 20. Nah, kita do show VLAN brief. Nah, yang marketing sudah ada dan sudah aktif, FA04 dan FA06. Nah, kita coba. Ini ke sini. Bisa. Nah, kalau sudah beda gini ke PC 4 tidak bisa ya, karena sudah berbeda broadcast domain, dan fungsi VLAN adalah memecah broadcast domain dan manajemen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mode trunking. Oke, untuk belajar trunk kita harus membuat satu ruangan lagi. Kita akan buat satu ruangan lagi menggunakan satu switch lagi dan menggunakan 6 1 2 3 hubungkan. Hubungkan semua ke switch. Kita atur lagi.
dan kita sambungkan switch 1 ke switch 2. Oke, kita kasih tabel lagi. Untuk IP-nya kita samakan saja. Nah, ini untuk di sini. Ini untuk di sini. Pilanjurnya juga kita akan samakan. Pilan 10 kita copy. Nah, untuk di sini dan VLAN 20 kita bikin VLAN 20 di sini. Nah, oke, ternyata sudah aja dulu teman-teman. Selanjutnya kita akan menyeting VLAN lagi dan akan membuat terang. Kita akan belajar terang. Terang itu bisa ditulisin seperti ini. Terang. Nah, seperti ini. Nah, terang itu nanti di sini letaknya. Kita setting dulu switchnya. Nah, enable. Kita kunci. Nah, kita pilihan 10 dulu. Nah, kita name programming. Nah, kita interface dulu. Range FA 01 sampai 3. Kita kasih ini, kasih akses switch mode akses, switch akses VLAN 10. Nah, coba kita lihat do show VLAN brief. Nah, sudah ada ya. Kita bikin yang 20 sekarang. Kita VLAN 20. Nah, kita kasih nama name marketing. Oke, kita switch port. Kita enter dulu. Enter range FA 04 sampai 6. Kita kasih akses mode akses. Kita akses VLAN 20. Nah, kita lihat
do so VLAN brief. Nah, ini sudah ada marketingnya. VLAN 20 nya sudah aktif dan sudah ada interface-nya. Kita setting IP-nya 192.168.10.1. Kita salin dulu biar cepat teman-teman, nggak kebahas semua. Nah, yang bis ini, oh salah ya teman-teman, ini harusnya PC 4. Nah, PC 4. Dan ini PC 5. Ini PC 6. Berarti ini 6. Ini 6. Nah, barang yang sebelah kita salin. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Oke, kita analogiin aja terang ini seperti jalan, dan kita harus bisa mengirimkan dari PC 1 ke PC 7, dan jalannya belum terbuka jadi pasti violet. Nah, fungsi terang ini untuk membuka jalan melewati kabel ini untuk ke pilihan 10. Nah, kita coba. Ini interface-nya FA07. Jadi kita harus memasuki interface 7. Untuk enable, kita masuk konfigurasi global dan INT FA07. Nah, kita switch port mode terang. Nah, kita cari so INT terang. Oh, di sini harus pakai do so INT terang. Untuk show INT terang ini di mode privilege ya. Nah, ini sudah ada, sudah aktif ya, port 7 privilege. Nah, oke, sekarang yang ini INT FA07. Nah, switch port mode terang. Kita lihat do so INT terang. Nah, sudah aktif. Kita coba apakah berhasil. Kita simulasi ya. Nah, simulasinya kita gedein dulu. Nah, oke, kita coba PC 1 ke PC 7. Dia akan mengirimkan ARP. Kita gedein.
PC 1 akan mengirimkan ARP dan switch akan membagikan ke VLAN 10-nya saja. Nah, dia akan mencari IP, bukan, dan PC ini juga akan mengirimkan. Nah, dan akan membalas, PC 7 akan membalas melewati switch ini, dan switch ini akan membalas. Dan PC 1 akan mengirimkan paket ICMP atau ping. Nah, dan PC 1 akan mengirimkan ping ke PC 7 melewati switch 2. Nah, dan PC 7 akan menjawab melewati switch ini dan sukses ya. Jadi fungsi switch itu untuk memecah broadcast domain dan memanajemenkan. Kita coba di VLAN 20 dan PC 4 mengirimkan PC 10. Switch akan mencari dan VLAN 10 tidak akan mendapatkan ini ya, paketnya tidak akan mendapatkan paket karena sudah berbeda domain. Nah, dan ini akan mencari dan PC 10 akan menjawab. Nah, PC 7 PC 6 dan PC 4 akan menerima paketnya, dan PC 4 akan mengirimkan paket ping, dan switch 2 akan mengirimkan lagi ke PC 10 dan switch 10 akan membalas. Nah, membalas ke PC 4. Nah, dan successful. Oke, selanjutnya kita akan belajar alawat trong. Sekarang kita akan belajar tentang alawat trong. Alawat trong itu seperti VLAN yang dibolehkan melewati trong ini, atau izin VLAN ya, bisa disebutkan, yang boleh melewatinya, karena ini di default jadi semuanya boleh. Nah, ini dia VLAN alawat trong dari 1 sampai 1005 yang boleh melewati trong ini. Dan VLAN alawat and active management domain itu VLAN yang sudah melewati trong ini atau yang sudah bertukar data melewati trong ini. Nah, sekarang kita akan mencoba ubah VLAN alawat trong ini atau izin melewati trong jadi 10.20. Kita masuk ke config global. Nah, kita int dulu, int fa kemarin 07. Nah, dengan cara ini alawat switch port alawat sorry switch trong alawat 10 dan 20, enter. Sorry typo ya. Alawat VLAN 10 dan 20. Nah, coba kita lihat do show intro. Nah, sudah bisa ya VLAN alawat on trong ya. Nah, ini jadi yang boleh diizinkan hanya VLAN 10 dan 20. Oke, selanjutnya kita akan membuat satu ruangan lagi. Oke, kita akan bikin lagi satu ruangan. Kita membutuhkan satu switch ini dan beberapa komputer, 6 PC.
1 2 3 1 2 3. Nah, kita sambungkan 1 2 3 1 2 3. Nah, kita kasih tabel. Ini untuk pilihan 10, ini untuk pilihan 20. Oke, ntar ya, kita rapikan. Set. Kita copy ini IP-nya. Ini IP di sini. IP di sini. Pilihan 20. Ini pilihan 10. Oke, kita konfigurasi IP-nya. Sign dulu. Karena kita yang ini sudah ada 6-nya jadi 7, dan ini 8. Ini 9. Ini yang sekarang yang pilihan 20. Ini 7. Ini 8. Ini 9. Nah, sekarang kita bikin pilihannya. Masuk ke privilege, masuk ke config global, dan bikin pilihan 10. Kasih nama, name programmer, terus kita masukkan aksesnya INTFA 0, INT range FA 0 1 sampai 3. Kita kasih akses switchboard, mode akses switchboard, akses VLAN 10. Nah, sekarang kita pilihin 20. Kasih nama, name marketing, dan kasih akses INTFA range FA 0 4 sampai 6. Kita kasih akses switchboard, mode akses. Nah, kita kasih switchboard akses VLAN 20. Do show
VLAN brief. Nah, sudah aktif ya bersama ininya, bersama interface-nya. Selanjutnya kita akan menyeting terang MSL atau multi-layer switch. Nah, oke, kita bikin terang ini dulu, switch 2 ke switch 3. Kita belum bikin terangnya, ini yang ini dulu. Kita enable nah, kita FA, ini FA berapa? 08 ya, INT FA 08. Kita kasih akses terangnya, switch port mode terang. Nah, kita sekarang yang switch 3. Nah, kita FA INT dulu, INT FA 07. Kita switch port mode terang. Nah, sudah ya, kita lihat kalau di konfigurasi global kita harus memakai do show INT terang. Nah, sudah aktif. Selanjutnya kita akan menyeting ini ya, switch 4 ke MLS atau multi-layer switch. Kita akan coba dulu pilihan yang ini, PC7 ke PC13. Successful ya. Dan selanjutnya kita akan men-setting multi-layer switch. Akan mencoba trunking di multi-layer switch ini di MLS. Nah, kita akan coba. Kita bikin trunking di sini dulu. Enable dan kita masuk ke interface-nya. FA 08 ya. Kita switch port mode trunking. Udah ya. Do show INT terang. Nah, sudah ada FA 07 dan FA 08. Nah, sekarang kita akan bikin di multi-layer switch. Ini interface-nya FA 01. Enable switch dan config. Nah, kita ke interface-nya A01 switch port mode terang. Nah, tidak bisa ya, karena dia bingung, karena terang itu sebenarnya ada dua, yaitu terang ISL. Terang ISL ini seperti bawaan Cisco, dan terang 802 IQ ini bebas, open, bisa apa aja. Kalau ISL ini buat switch Cisco, misalkan switch Cisco ketemu switch Cisco,
kita bisa menggunakan ESL ini. Nah, kalau berbeda switch seperti switch Cisco bertemu merek switch lain, kita harus memakai .1Q ini. Nah, kalau multilayer ini, MLS ini support dua-duanya ya, bisa ESL atau .1Q. Nah, kalau switch kita tidak support, switch ini tidak support ESL, jadi langsung ke .1Q nih. Trunkingnya langsung ke .1Q. Nah, kita akan coba nyeting multilayer menggunakan .1Q. Ini ya, switch trunk, caranya seperti encapsulation .1Q. Nah, seperti ini. Nah, sudah aktif. Langsung switch from mode trunk. Nah, kita lihat do show INT trunk. Nah, sudah aktif ya. FA port 1 pin out. Nah, sudah aktif. Selanjutnya kita akan teori dynamic protocol trunk atau dynamic trunk protocol. Dynamic trunking protocol. Nah, kita sudah belajar trunk. Nah, trunk ini dari switch, sedangkan akses adalah end device. Nah, end device kita akan belajar tentang yang baru, yaitu dynamic auto dan dynamic desirable. Nah, gimana dynamic auto dan desirable itu? Misalkan dynamic auto bertemu dengan akses, maka kabelnya akan menjadi akses. Nah, gimana kalau dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable, dia akan menjadi trunk. Nah, kita contohnya ini, misalkan ini switch, ini switch dan ini switch, ini kabel, dan ini switch. Nah, ini bentar, ini switch. Nah, jika switch 1 ini dynamic auto dan switch 2 ini adalah trunk, maka dynamic auto ketemu trunk, kabelnya akan menjadi trunk. Nah, itu contoh lagi. Jika trunk ini, switch 1 ini trunk ketemu dengan dynamic auto, maka kabel ini akan menjadi trunk. Nah, kesimpulannya kita akan mungkin kalau dynamic auto adalah mengikuti, nah, kalau dynamic desirable adalah mengajak, dan trunk adalah memaksa.
memaksa. Nah, dan akses sama ya, kayak terang memaksa. Nah, seperti itu. Jadi seperti akses ketemu terang itu gak bisa karena akan limited connectivity. Nah, tidak bisa ya akses ketemu terang. Nah, gak bisa. Ya, misalkan dynamic desirable bertemu akses akan menjadi akses, dan terang bertemu terang akan menjadi terang. Oke, kita akan mencobanya di Cisco. Nah, DTP Dynamic Trunking Protocol. Nah, kita akan menggunakan switch. Nah, kita lihat kita kasih kabel, tarik kabelnya. Nah, FA01 ya. Nah, kita lihat kita masuk ke mode privilege dan show interface FA tadi 01 FA01 switch port. Nah, modenya dynamic auto karena default switch itu dynamic auto. Nah, kita lihat di sini. Kita mode privilege dulu. So interface FA01 switch port. Nah, ini juga sama dynamic auto. Nah, kita akan mencoba mengubahnya. Tadi switch 1 dulu. Nah, untuk kita masuk ke konfigurasi global dan kita masuk ke interface FA01. Nah, kita akan switch port mode dynamic desirable ya. Nah, kita lihat, kita exit dulu, X. Nah, kita show interface FA01 switch port. Nah, sudah ganti, gampang ya teman-teman untuk menggantinya. Dan kita satu lagi. Nah, kita masuk ke konfigurasi global dan kita masuk ke interface-nya FA01 dan switch port mode kita ubah terang saja. Nah, kita X dan X dan show interface FA01 switch port. Nah, sudah ganti teman-teman. Gampang ya untuk mengubah modenya. Dan selanjutnya kita akan membahas untagged dan tagged. Oke, kita akan membahas tagged dan untagged. Cara melihat tagged dan untagged itu di mode simulasi. Nah, ntar kita besarin dulu. Nah, kita coba dari PC 7 ke PC 13. Nah, kita skip. Nah, kita lihat. Nah, kita langsung ke intinya saja. Nah, tagged itu yang ada ininya, tagnya
dan tagged itu seperti tag. Nah, .iq header ini namanya tagged dan ini untagged, tidak ada tag, belum ada. Nah, dan ini adalah yang silang-silang ini tagged, dan yang ini untagged. Nah, langsung oke, seperti itu saja. Selanjutnya kita akan membahas native plen. Oke, sekarang kita akan belajar native plen. Apa itu native plen? Native plen itu seperti tag-tagan .iq ini ya, misalkan di simulasi. Nah, ntar coba lihat. Nah, ntar ya, kita ambil contoh PC 7 ke PC 15. Nah, ntar, misalnya di sini. Nah, ini adalah .iq header, ini adalah native plen native. Nah, tag plen native. Nah, kita lihat misalkan kita masuk ke privilege dan show interface strong. Nah, ini dia adalah native plen, karena masih default jadi masih satu ya. Coba kita akan ubah ke plen 20 seperti ini. Native plen itu untuk menghilangkan ini fungsinya, untuk menghilangkan tag-tagan yang .iq itu ya. Itu adalah fungsi native. Nih, kita lihat, kita jadi plen 20 kan. Kita masuk ke konfigurasi. Nah, kita masuk interface-nya 08, interface FA 08. Nah, kita switch port trunk native plen 20. Nah, kita lihat do show interface trunk. Nah, sudah terganti jadi 20. Kita ganti yang PC 3 nya, interface nya 07. Kita masuk ke privilege dan ke konfigurasi global. Kita masuk interface FA 07. Nah, kita switch port trunk native plen 20. Nah, coba kita lihat do show plen do show trunk interface trunk. Nah, sudah terganti FA07, dan kita coba mengirimkan paket lagi di mode simulasi. PC 10 ke PC 16. Nah, lihat, kita lihat di RP ini. Nah, sudah hilang ya tag.iq nya. Oke, sampai sini saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bicara atau kesalahan dalam materi ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.